Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel Balai Quran. Hidup bersama Al-Quran, kita bumikan Al-Quran, insya Allah mendapatkan keberkahan. Jangan lupa subscribe channel Balai Quran untuk mendapatkan materi-materi menarik lainnya seputar Al-Quran, insya Allah mendapatkan keberkahan. Baik sahabat Balai Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya. Kita sekarang akan membahas tentang adab-adab santri yang sedang belajar Al-Quran. Masih kita membahasnya dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Apa yang harus dilakukan? Adab-adab apa saja yang harus dilakukan oleh seorang pelajar ketika mempelajari Al-Quran? Yang pertama, ayyajtaniba al-asbab asy-syaghilah 'ani tahsil illa sababan labuda minhu lil hajah. Yang paling utama yang harus dicamkan oleh seorang pelajar Al-Quran adalah menghindari kesibukan yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran Al-Quran, kecuali kesibukan yang memang dibutuhkan, mendesak. Jadi seorang pelajar dituntut untuk fokus dalam apa yang sedang ia pelajari, sehingga dia fokus belajar dan dia terus-menerus istiqamah, tekun dalam mempelajari apa yang ia pelajari. Kemudian yang kedua adalah wa yanbaghi ayyatawadda'a li muallimihi wa yata'addaba ma'ahu wa in kana asghara minhu sinnan wa aqalla syuhratan wa nasaban wa salahan wa ghairu dhalik wa yatawada'u lil ilmi fa bi tawaddu'ihi lil ilmi yudrikuhu wa qad qalu nazman al ilmu harbun lil fatal muta'ali kas-sayri harbun lil makanil ali. Jadi yang harus dilakukan oleh pelajar Al-Quran adalah bersikap tawadu terhadap gurunya, walaupun katakanlah gurunya itu lebih pendek umurnya, kemudian lebih kecil kemasyhurannya, atau lebih tidak mulia nasabnya, dan hal sebagainya. Kemudian dia juga harus bertawadhu kepada ilmu, karena dengan sikap tawadhu inilah, kerendahan hati inilah, seorang akan mendapatkan curahan ilmu yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nazam, ada satu makalah yang oleh orang Arab dikatakan, al ilmu harbun lil fata al muta'ali. Ilmu itu adalah tidak akan diberikan kepada pemuda yang sombong. Kasairi harbun lil makanil ali, sebagaimana air terjun tidak akan turun kepada tempat yang tinggi. Itulah kucuran-kucuran ilmu, sehingga dengan hati kita yang lapang akan mendapatkan kucuran-kucuran ilmu yang berkah. Yang selanjutnya adalah yang dianjurkan oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi adalah wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu wa zaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu wa ishtuhirat siyanatuhu. Jangan pernah belajar kepada seseorang kecuali seseorang tersebut dikenal sebagai guru Al-Quran yang mumpuni, yang ahli dalam bidangnya, agamanya jelas, praktek dalam beragama jelas diketahui oleh orang-orang. Watahaqqaqat ma'rifatuhu, ya, ilmunya sudah diketahui, sudah nyata diketahui oleh orang. Washtuhirat siyanatuhu, dan dia bisa menjaga dirinya, terkenal menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, kalau Anda ingin mencari guru, ingin mencari pesantren, ya, lihat dulu siapa gurunya. Jangan ujuk-ujuk nyari pesantren, karena
banyak sekali pesantren sekarang yang hanya dia ingin mendirikan yayasan-yayasan saja, tetapi track record atau alumni-alumninya, guru-gurunya belum bisa diketahui kemasyhurannya. Sehingga penting bagi kita orang tua untuk menitipkan anaknya di pesantren-pesantren yang gurunya sudah dikenal keahlian dalam bidang Al-Quran. Itu penting sekali. Wa alaihi, dan kalau Anda sudah memilih guru yang sudah dikenal kemasyhuran ilmunya, maka wa alaihi ayyanzura muallimahu bi'ainil ihtiram. Lihatlah guru Anda dengan pandangan penghormatan. Wa yu'taqadu kamala ahliyatihi wa rujhanahu ala tabaqatihi fa innahu aqrabu ila intifa'ihi bihi. Kenapa hal itu dilakukan? Karena itu akan bermanfaat bagi dia. Dia akan mendapatkan keberkahan ilmu. Dia akan mendapatkan ilmu yang manfaat dari gurunya, karena dia melihat gurunya dengan ainul ihtiram. Sahabat Balik Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kalau Anda sedang dalam majlis bersama guru Anda, adab-adab yang harus dilakukan adalah yang pertama, wa yadkhul ala syekhihi kamilal khisal muntazifan bima dzakarnahu fil muallimin mutatahhiran musta'milan listiwak farighal qalbi minal umuri syaghilah. Ketika Anda sedang belajar bersama guru Anda, maka yang harus dilakukan adalah kamilal khisal. Perangainya itu harus dalam keadaan yang sempurna. Ya, dia harus dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, kemudian menggunakan siwak sebelum datang ke majlis. Hindari hal-hal yang bisa menyibukkan Anda dalam belajar. Wala yadkhul bi ghairi isti'dzan. Jangan pernah masuk kecuali atas izin guru. Idza kana syekh fi makanin yuhtaju fihi ila istidan wa ayusallima 'ala al-hadirin idza dakhala, memberikan uluk salam kepada hadirin yang sudah ada di dalam majlis dan lain sebagainya. Ini adalah perangai-perangai yang umum dilakukan bagi siapapun yang sedang ada dalam halaqah Al-Quran, terutama kalau gurunya adalah syekh besarnya. Kemudian yang selanjutnya, selain beradab kepada guru, juga harus ada adabnya kepada teman-teman seperjuangan yang sedang melakukan perjalanan belajar Al-Quran. Apa saja? Wa yanbaghi aidan ayata'addaba ma'a rufaqatihi wa hadiri majlis syekh. Jadi, yang harus Anda lakukan juga adalah harus beradab sesama teman. Ya, wa hadiri majlis syekh. Fa inna dzalika ta'addubun ma'asy-syekh wa siyanatun li majlisi. Kenapa? Karena hal itu juga merupakan adab kepada syekh. Adab Anda kepada teman, juga adab Anda kepada guru Anda. Kenapa? Karena sama-sama menjadi murid daripada guru Anda. Jangan kemudian wala yarfa' sautahu raf'an balighan min ghairi hajah. Ketika sedang dalam belajar, jangan bercengkrama dengan teman dengan suara yang melebih-lebihkan. Wala yadhak, jangan tertawa sendagura. Wala yuksir kalam min ghairi hajah, jangan berbicara tanpa ada hajat. Wala yab'as biyadihi wala bi ghairiha, jangan bermain-main dengan tangan atau pulpen atau lain yang memecahkan konsentrasi Anda. Wala yaltafit yaminan wala shimalan min ghairi hajatin, jangan menoleh ke kanan ke kiri tanpa ada hajat. Bal yakunu mutawajjihan ila syekh musghiyan ila kalami. Yang harus Anda lakukan adalah memperhatikan apa yang disampaikan oleh syekh, oleh guru Anda, sehingga Anda konsentrasi dalam mempelajari apa yang sedang dipelajari. Kemudian selanjutnya, wa mimma yata'akkadu al-i'tina'u bihi alla yaqra'a 'ala syekh fi hali syughli qalbi syekh wa malalihi. Kemudian ketika Anda setoran Quran kepada guru, jangan sampai Anda setoran ketika guru Anda sedang sibuk-sibuknya, ketika guru Anda sedang dalam keadaan tidak enak badan, ketika guru Anda sedang dalam keadaan
mungkin pikirannya lagi sedang ada masalah dan lain sebagainya. Jadi perhatikan waktu yang tepat ketika Anda setoran, ketika Anda melakukan pelajaran kepada guru Anda. Kemudian yang selanjutnya yang harus diperhatikan, wa min adabihi ayatahammala jaffata syekh wa su'a khuluqihi. Yang selanjutnya adalah Anda harus tahan banting ketika misalkan dimarahi oleh guru Anda. Ketika Anda melakukan kesalahan ketika setoran, kemudian guru Anda mengingatkan, katakanlah pengingatannya begitu keras, Anda harus tahan banting itu, karena itu akan mempengaruhi, ya, karena itu akan menjadikan Anda seorang yang kuat mentalnya ketika di masa depan. Man lam yadhuq ta'mal madillati sa'atan qata'a zamana bi aslihi madlulan. Siapa orang yang tidak mau menahan, tidak mau sabar dengan teguran-teguran syekh satu waktu, maka qata'a zaman, dia akan menjadikan zaman waktu dia bi asrihi madlulan, ya, terkengkang dalam kehinaan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian ini adab yang selanjutnya, wa min adabihi al-muta'akkidah ay yakuna harisan 'ala at-ta'allum muwaziban 'alaihi fi jamil awqat alladhi yatamakkanu minhu fiha. Yang harus ia lakukan adalah dia harus semangat dalam mempelajari ilmu, muwaziban 'alaihi fi jami'il awqat. Dia harus konsisten, harus istiqamah dalam setiap waktu belajar. Dia harus mutala'ah, dia harus mudzakarah, dia harus musa'alah. Apapun waktu yang ia hadapi, lakukanlah dengan semangat belajar, ya. Jangan semangat untuk memperbanyak makanan, memperbanyak jajan, ya. Wala yuhammil nafsahu ma la yutiq makhafatan minal malal wa dhiya'a ma hasal. Kemudian apabila pelajarannya terlalu berat, ya, jangan Anda bebani sendiri, tetapi kemudian mungkin istirahat dulu baru nanti Anda belajar lagi. Ini adalah hal-hal yang penting yang harus dilakukan oleh seorang murid ketika belajar, sehingga apabila hal ini dilakukan, dia akan mendapatkan kesuksesan di masa depan. Yang terakhir, yang harus dilakukan oleh seorang santri ketika belajar bersama syekh adalah wa yanbaghi ayyubkira bi qira'atihi 'ala syekh awwalan nahar. Jangan tidur setelah subuh. Lakukanlah setoran kepada guru Anda ketika subuh. Nah, ini kadang-kadang yang anak-anak muda sekarang yang jadi berat, ya. Karena biasanya bergadang di malam hari sehingga subuhnya itu lalai tidur. Jangan begitu. Wa yanbaghi ayyubkira. Berpagi-pagilah ketika belajar bersama syekh, ketika setoran Quran kepada syekh. Karena ada doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat saya pada pagi hari. Saya aminkan keterangan ini, ya, dan saya lakukan. Saya alhamdulillah istiqomah, tidak tidur pagi, setoran ketika menjadi santri, setoran istiqomah kepada guru. Alhamdulillah hasilnya saya aminkan bahwa apa yang dikatakan oleh para masyayikh di dalam makalah ini saya aminkan dalam kehidupan saya. Ini juga menjadi nasihat pribadi saya dan para sahabat Bal Quran sekalian. Ya, jangan tidur pagi. Kenapa? Karena pagi itu adalah keberkahan, terutama keberkahan untuk belajar. Yang terakhir sekali adalah jangan ujub ketika Anda, jangan bangga diri ketika Anda mendapatkan ilmu. Katakanlah Anda sudah hafal Al-Quran 30 juz. Jangan pernah bangga diri. Jangan pernah mengaitkan apa yang Anda hasilkan kepada diri Anda, tetapi kaitkanlah hasil itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang Anda miliki sekarang, bahwa hafalan Anda, bahwa ilmu Anda, bahwa semua yang Anda miliki semuanya murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja mencabut apa yang Anda miliki kapanpun, dan Allah bisa saja memberi apa yang belum Anda miliki kapanpun dan dimanapun. Oleh karenanya, apa yang kita miliki jangan pernah berbangga diri. Kaitkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Bal Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebagian kecil yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi tentang adab-adab
penghafal Quran atau adab-adab yang sedang belajar Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen di kolom komentar channel Balai Quran. Semoga bermanfaat. Mari kita bumikan Al-Quran bersama Balai Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.